Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-33. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan nanti membaca bersama-sama dengan saya. Kita akan mulai membaca dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Musa memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Gunung Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini, pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan berbicara dengan kamu berhadapan muka di gunung dari tengah-tengah api. Adapun pada waktu itu aku berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyalahgunakan namanya. Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu hidup lama dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan menginginkan rumahnya atau ladangnya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh kumpulanmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan. Ia tidak menambahkan apa-apa lagi, lalu ia menuliskannya pada 2 loh batu dan memberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, kamu pun semua kepala sukumu dan tua-tuamu mendekati aku. Kamu berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia tetap hidup. Lalu sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami mendengar suara Tuhan Allah kita, lebih lama lagi kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami ini, dan tetap hidup? Adapun engkau, mendekatlah dan dengarkanlah semua yang difirmankan Tuhan Allah kita. Engkau saja yang menyampaikan kepada kami semua yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sementara kami mengatakannya kepadaku, berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang mereka katakan kepadamu. Semua yang mereka katakan itu baik. Kiranya hati mereka senantiasa seperti ini, takut akan aku dan berpegang pada segala perintahku,
supaya baik keadaan mereka dan anak cucu mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tapi engkau berdirilah di sini bersama aku. Aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, baik ketetapan maupun peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Jadi lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah engkau jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta tinggal lama di negeri yang akan kamu duduki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sedikit kita membahas kitab Ulangan pasal 5 secara ringkas. Sejatinya Musa memberikan 3 ceramah kepada bangsa Israel. Ceramah Musa yang pertama dari pasal 1 sampai pasal 4 ayat 43 mengenai pengantar historis. Ceramah yang kedua dari pasal 4 ayat 44 sampai pasal 26 ayat 68. Ini mengenai nasihat hukum perjanjian serta mengikatnya. Dan ceramah yang ketiga dari pasal 29 ayat pertama sampai pasal 30 ayat yang ke-20 mengenai pesan terakhir seorang Musa. Nah, sedangkan pasal 5 hari ini yang kita bahas secara ringkas, termasuk di dalam ceramah kedua mengenai pembaruan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwa peristiwa ini terjadi saat bangsa Israel berkemah di tanah Moab, di seberang sungai Yordan. Generasi yang menolak Tuhan, yaitu generasi pertama yang suka memberontak, suka tidak taat, suka melanggar aturan, suka memberi contoh yang tidak baik. Sudah meninggal mereka ini di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan sekarang ini, atau generasi kedua ini, siap masuk ke tanah perjanjian. Sekarang mereka siap sedia menyeberang sungai Yordan dan mulai memasuki tanah perjanjian. Nah, Musa yang berumur 120 tahun tahu bahwa dia sebentar lagi akan mati. Jadi dalam kitab Ulangan ini Musa memberi ceramah-ceramah terakhirnya pada bangsa Israel. Oleh sebab itu Musa mengulangi dan menerapkan perjanjian atau hukum-hukum yang bangsa Israel sudah terima di Gunung Sinai hampir 40 tahun dahulu. Kemudian Musa mengadakan upacara mengikat perjanjian di antara Tuhan dan generasi kedua. Maka dalam pasal 5 kitab Ulangan hari ini Musa mengulang 10 hukum yang dikutip dalam kitab Keluaran pasal 20 dan kemudian mengikat perjanjian dengan generasi kedua bangsa Israel. Kita bisa lihat dalam pasal 5 ayat 29 di mana dalam ayat ini hati Allah yang penuh kasih dinyatakan. Allah ingin memberkati bangsa Israel, tetapi tergantung kepada ketaatan mereka. Jadi sedikit untuk merangkum pasal 5 kita hari ini, kita kembali ke ayat pertama dalam Ulangan pasal 5, di mana Musa memanggil dan berkata kepada semua orang Israel pada masa itu untuk dengarlah. Kata dengarlah hai orang Israel diulangi 5 kali dalam kitab Ulangan. Itu tertulis dalam Ulangan pasal 5 ayat 1, Ulangan pasal 6 ayat 4, Ulangan pasal 9 ayat 1, Ulangan 20 ayat 3, dan Ulangan 29 ayat 9. Yang mempunyai makna bukan sekedar saja atau ala kadarnya mendengar dan berlalu begitu saja, namun lebih dalam dari itu, menggunakan segala tubuhnya untuk memperhatikan dengan seksama, untuk memperhatikan secara detail, penuh perhatian dengan semua anggota tubuhnya untuk ditaati, kemudian dilakukan persis sama seperti yang diperintahkan. Tidak boleh ditambah-tambahi dan juga tidak boleh dikurangi. Dengan penuh ketaatan, itu yang dinamakan dengan dengarlah hai orang Israel. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya agar generasi kedua ini diajak untuk tidak mengulangi ketidaktaatan orang tua mereka yang banyak sekali mendengar perintah, banyak sekali mendengar aturan, banyak sekali mendengar pengajaran dan teori, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka memberontak, mereka selalu melanggar aturan, mereka saling memprovokasi agar melawan Musa. Maka itu yang menyebabkan mereka mati di padang gurun dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu dengan pembaruan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel ini, Musa menasihati mereka untuk komitmen ulang dalam hubungan perjanjian dengan Allah, menekankan ketaatan hati, bukan sekedar kepatuhan lahiriah. Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa penerapannya bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini? Penerapannya sederhana. Bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini dari generasi pertama bangsa Israel yang semua mati dan tidak masuk ke tanda perjanjian, yaitu ingat nasihat Musa untuk generasi kedua bangsa Israel. Jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Jangan hanya mendengar firman Tuhan, tapi tidak dapat diubah hidupnya. Jadi mereka banyak sekali mendengar perintah Tuhan, mereka banyak sekali mendengar firman Tuhan, tapi sama sekali firman Tuhan itu tidak mengubah hidup mereka. Dari tahun ganti tahun, sudah banyak sekali kesempatan itu diberikan. Bukannya berubah, malah tambah jadi. Bayangkan Tuhan kasih mereka kesempatan di padang gurun selama 40 tahun. Generasi pertama, tapi toh ternyata mereka menolak firman Tuhan. Sekalipun mendengarnya, mereka tidak lakukan. Maka mereka memang layak mati dan memang tidak layak masuk ke tanah perjanjian. Ingat hari ini, kalau kita semua sudah mendengar firman Tuhan bersama-sama, mari dengar dengan baik. Lakukan dengan sepenuh hati. Taati itu sekalipun sulit dan sakit bagi daging kita. Ingat, kerjakan setelah mendengar. Lakukan setelah mendengarkan dengan penuh ketaatan. Dan jangan lupa berubah menjadi hidup baru di dalam Kristus. Karena hidup kita semua hari ini ada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini. Kami belajar bersama di masa kini untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.